Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heniati SPD. Saya guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Bisri Mustafa, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palopo. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fikih di kelas 5 materi infak dengan menggunakan metode pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Apakah ada teman kalian yang nggak masuk hari ini? Coba dicek di kanan kirinya. Ada yang tidak masuk? Baik, hari ini akan kita mulai pembelajaran fikih. Namun sebelum itu untuk menambah semangat kalian lagi, kita akan mulai dulu dengan ice breaking, nanti dilanjutkan dengan doa. Kita mulai ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua menjadi jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat menjadi kamera cekring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam menjadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan menjadi telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Ku siap berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Sebelum kita mulai pembelajaran, perlu anak-anak ketahui apa sih tujuan kita belajar tentang infak hari ini. Pertama, saya harapkan anak-anak nanti bisa mengetahui definisi dan pengertian infak dan beserta buku-bukunya. Anak-anak juga bisa mengetahui, mengidentifikasi contoh-contoh infak yang ada di sekitar kita beserta hukum-hukumnya. Anak-anak nanti juga bisa dapat timbul rasa gemar untuk berinfak, untuk membantu sesama manusia. Sebelum kita mulai, ada baiknya anak-anak simak dulu, perhatikan dan resapi betul-betul video ini, terus diambil pelajarannya. Kita saksikan dulu video. Ke warung sana, beli lauk buat buka puasa. Sayur sama tempe goreng aja ya, biar cukup buat berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng dong, Pak. Uangnya lagi gak ada, Di. Udah sana cepetan. Iya deh. Mbak, beli mbak. Mbak, beli. Adi, mau beli apa, Di? Sayur sama tempe ya? Iya mbak. Oke. Apa aku beli ayam goreng aja ya? Ayam goreng aja deh mbak, satu. Siap. Tumben-tumben nih. Makasih ya mbak. Sama-sama. Ye, makan ayam goreng, makan ayam goreng. Aduh, gimana nih? Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Hari ini gak ada penghasilan. Kasihan banget. Apa aku kasih ayam goreng ini aja ya? Tapi kan aku juga pengen makan ayam goreng. Tapi juga kasihan. Kamu ngasih makanan buat buka ke pemulung? Iya pak, karena berbagi itu nggak akan bikin kita kekurangan. Terus Allah juga pasti ngasih pengganti yang lebih dari yang kita kasih. Begitu kata Guru Ati pak. Iya juga sih, tapi gara-gara kamu nih Di, kita berdua jadi buka pakai teh manis sama nasi tumpeng. Bapak tahu nggak, di luar sana itu masih banyak orang yang cuma bisa buka puasa dengan air putih doang. Jadi kita sudah selayaknya bersyukur. Iya deh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT. Ya, ada perlu apa Pak RT? Adi, lihat nih Di, kita dapat banyak makanan dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak, kalau kita berbagi, Allah akan memberikan pengganti yang lebih banyak. Loh, itu kan kata Adi tadi, Pak. Hah? Masa sih? Oke, setelah kita simak video tadi, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi adik? Senang bisa membantu orang lain. Terus bonusnya lagi, kalau kita mau membantu, kita ikhlas membantu, Allah akan menggantinya lebih baik lagi. Saya mau tanya, adakah dari salah satu dari kalian yang pernah ngasih orang lain? Ada. Mbak Zakia pernah kasih sesuatu pada orang lain? Pernah. Contohnya apa Mbak Zakia? Ngasih apa?
Kasih baju pinter. Pak Valin pernah ngasih sesuatu pada saudara atau temannya? Contohnya ngasih apa Pak Valin? Ngasih makanan. Ada lagi contohnya? Ayah Fauzan pernah ngasih sesuatu pada Fauzan? Banyak sekali ya, setiap hari. Bahkan makan dan minum itu juga termasuk infak. Tetapi nanti beda-beda lagi hukumnya. Nah, sebelum nanti kita pelajari lebih lanjut lagi, kita saksikan, kita simak materi infak berikut ini agar anak-anak lebih paham lagi tentang infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 5 bab infak. Semoga anak-anak memperhatikan dengan seksama agar anak-anak dapat memahami materinya. Pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian infak. Infak menurut bahasa berasal dari kata nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dasar atau dalil infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Hukum infak. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita memberikan infak kepada seseorang berupa sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelasnya hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak antara lain wajib, sunnah, mubah, dan haram. Infak wajib berarti hukumnya kita wajib untuk mengeluarkannya. Contohnya membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Yang kedua yakni hukumnya sunnah, berarti hukumnya mengeluarkannya adalah sunnah. Salah satu contohnya adalah infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, dan infak untuk menolong musibah. Yang ketiga yakni hukumnya mubah, berarti hukum untuk mengeluarkannya adalah mubah. Contohnya adalah hadiah dan hibah. Yang terakhir adalah haram, berarti kita haram untuk mengeluarkan infak tersebut. Contohnya adalah infak untuk non-muslim untuk menghalangi syiar Islam, dan infak bukan karena Allah. Selanjutnya yakni rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Antara lain, pertama adanya pemberi infak atau yang disebut dengan munfik. Yang kedua adanya penerima infak atau disebut munfik lahu. Yang ketiga ada barang yang diinfakkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Oke, setelah kalian menyimak video tadi tentang pembelajaran yang saya sampaikan dalam video tadi, adakah materi yang anak-anak belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham. Insya Allah paham. Oke, untuk mengecek anak-anak sudah paham betul untuk mendalami materi IPA, saya akan memberikan
LKPD tentang pendalaman materi. Anak-anak jawab masing-masing. Saya kasih LKPD 1 lembar. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Dikasih nama di pojok kiri atas. Bisa Bibi? Lagi bisa? Silvi bisa? Bisa Bibi? Jika sudah, anak-anak bisa mengumpulkannya di depan. Selanjutnya, untuk kalian bisa dapat memahami lagi materi yang akan kita pelajari, kita akan memainkan game edukatif, interaktif, dan menyenangkan tentang materi infak tadi. Sebelumnya nanti habis ini akan saya bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tolong anak-anak bisa berdiri semua. Anak-anak bisa menyebutkan warna merah, kuning, hijau secara bergantian. Mulai dari Idris, ayo merah, kuning, hijau terus selanjutnya. Ayo yang keras. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning. Oke, tadi ada sudah yang menyebutkan merah, ada yang menyebutkan kuning, ada yang menyebutkan hijau, ada yang menyebutkan biru. Kalian kumpul maju ke depan, kumpul sesuai kelompok warna yang kalian sebutkan tadi. Sudah? Sesuai warnanya, kalian berkelompok sesuai warna yang kalian sebutkan tadi. Oke, sudah? Saya akan menerangkan cara permainan ini. Anak-anak tadi sudah melihat keterangan infak tentang rukun, tentang syarat yang munfik, syarat barang yang diinfakkan, tentang hukum infak. Nanti kalian sesuai kelompok ini ada warna kertas merah, kuning, hijau, sama biru. Nanti yang sudah tadi menyebutkan angka merah, warna merah berarti kalian mengerjakan di golok merah. Yang tadi menyebutkan warna kuning, kelompok kuning mengerjakan di papan pamflet ini kelompok warna kuning. Yang tadi menyebutkan warna hijau nanti juga akan mengerjakan ini di papan hijau yang berisi hukum infak. Nanti yang menyebutkan warna biru mengerjakan pamflet di warna biru yang berisi syarat infak bagi munfik. Caranya anak-anak nanti bisa mengambil balon yang saya sudah sediakan di depan, template balon di depan itu, bisa mengambilnya random macam-macam warna biar nanti lebih menarik. Kemudian kalian diskusi sesama kelompoknya mengisi tentang rukun-rukunnya tadi. Kalau rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 4. Berarti kalian mengambil 4 balon secara random berwarna-warni. Kalian isi apa saja rukunnya. Kemudian nanti ada yang bertugas untuk menempel di sini. Setelah ditempel nanti bisa ditarik garis benang ke
ke rukun infak ini, ke papan rukun infak, sehingga membentuk klaster baru. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Paham. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo semuanya bekerja sama. Diskusi tentang jawabannya yang diisi sesuai yang kelompoknya tadi. Bisa mengambil spidol di depan untuk menulis. Ayo kerjasama. Ayo mana kelompok yang sudah selesai duluan? Sudah selesai? Ayo kelompok syarat barang untuk yang barangnya diinfakkan sudah selesai, yang lainnya bisa segera menyusul. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat sekali. Sudah terbentuk klaster-klaster balon, rukun infak, syarat infak, syarat untuk barang yang diinfakkan, hukum infak, syarat-syarat infak bagi musfik. Sebelum nanti kita refleksikan, kita lihat, kita analisis jawaban dan kita tepuk semangat dulu biar kalian kembali semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Sekarang kita koreksi pamflet atau klaster balon yang kalian buat tadi. Pertama yaitu rukun infak. Ada pemberi infak yang disebut munfik, ada dua penerima infak atau munfik lahu, ada ijab kabul dan ada barang yang diinfakkan. Sudah betul? Ayo kelompok lain dikoreksi, sudah betul apa belum? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Sekarang kita lihat kelompok kuning. Syarat infak untuk barang yang diinfakkan. Pertama, bisa random ya urutannya ya. Harta yang bisa diperjualbelikan. Yang kedua terpilih. Yang ketiga orang yang sah menerimanya. Yang keempat harta yang bisa ditasyarufkan. Hampir sama ya. Kalau yang bisa diperjualbelikan itu sama saja dengan yang bisa ditasyarufkan. Tapi sudah betul ya kelompok kuning. Lagi sekarang untuk yang kelompok hijau hukum infak. Pertama
adalah wajib, contohnya membayar zakat. Betul? Betul. Yang kedua hukumnya haram, contohnya infak bukan karena Allah. Betul? Betul. Yang ketiga hukumnya sunnah, contohnya infak untuk perjuangan di jalan Allah. Betul? Betul. Yang keempat hukumnya mubah, contohnya hadiah atau hibah. Betul semua ya? Betul? Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Sekarang berikutnya kelompok biru tentang syarat infak bagi munfik. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta berlebih, bukan orang yang kekurangan. Betul? Betul. Yang kedua tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Betul? Betul. Yang ketiga tidak apa ini bacanya? Oh, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Betul? Betul. Yang keempat ikhlas karena Allah. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Kita sudah mempelajari banyak sekali infak, mulai dari melihat materi di video, mengerjakan LKPD pendalaman materi, sampai bermain game yang seru ini. Sekarang adakah yang mau ditanyakan tentang materi infak? Kira-kira apa yang bisa kalian ambil pelajaran pada pembelajaran ini? Anak-anak mau apa enggak gemar berinfak? Mau. Infak merupakan adalah amalan ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Pembelajaran infak ini bisa kita ambil pemahaman yang bermakna. Infak merupakan suatu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang bisa menumbuhkan kepedulian, keikhlasan, dan rasa syukur terhadap atas nikmat-nikmat Allah. Melalui infak kita belajar bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk membantu sesama manusia atau kepada seseorang. Kira-kira kalau kalian dalam keadaan terpojok, kalau kalian keadaan terhimpit ekonomi, kemudian ada orang yang membantu, bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia enggak? Bahagia. Merasa terbantu, merasa diberi perhatian oleh orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, selain bermanfaat untuk diri sendiri, infak ini bisa membuat hati kita bisa menjadi lebih tenang, hidup menjadi lebih berkah, dan hubungan sosial menjadi lebih erat. Infak bukan sekedar memberi, tetapi juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau memberi pendapat atau unek-uneknya? Ada? Ada. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak bisa lebih gemar lagi berinfak, membantu sesamanya. Untuk setelah ini kita berdoa, pembelajaran selesai. Ayo disiapkan Mbak Valin berdoanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbi arinna ladhiya kauna. Rabbi fakina wa faki alana. Wa qarabati lana fi dinina. Wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbi arinna ladhiya kauna. Rabbi fakina wa faki alana. Wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.